Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Vivi Fransina Dilak, saya kelas D, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat IPA pada pertemuan yang pertama dengan topik yang pertama tentang pengertian pembelajaran IPA di SD, dan yang kedua tentang hakikat IPA, dan yang ketiga tentang alasan mengapa IPA diajarkan di SD. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu mulai dari pengertian pembelajaran IPA di SD. Istilah IPA di sini dikenal dengan kata sains. Sains berasal dari kata Latin yaitu scientia, yang berarti saya tahu, dan dalam bahasa Inggris sains berasal dari kata scientia, yang berarti pengetahuan. IPA adalah suatu kemampuan teori yang sistematis. Penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir, dan berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan juga eksperimen. Berikut, IPA memiliki karakteristik seperti berikut. Yang pertama, IPA mempunyai suatu kumpulan yang sistematis. Yang kedua, IPA mempunyai nilai ilmiah. Yang ketiga, IPA merupakan pengetahuan teoritis. Yang keempat, IPA merupakan suatu rangkaian konsep. Dan yang kelima, IPA meliputi 4 unsur. Baik, yang pertama itu produk, kedua proses, ketiga aplikasi, dan keempat sikap. Kita masuk di dalam materi yang kedua, yaitu hakikat IPA. Menurut Pusker, hakikat IPA dibagi menjadi 4 unsur. Yang pertama sikap, yang kedua produk, yang ketiga proses, yang keempat aplikasi. Dan menurut Sujono, hakikat IPA dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama IPA sebagai produk, yang kedua IPA sebagai proses, yang ketiga IPA sebagai sikap ilmiah. Dan yang berikut kita masuk di dalam hakikat IPA diajarkan di SD. Yang pertama, IPA berfaedah bagi suatu bangsa. Yang kedua, IPA merupakan suatu mata pelajaran yang memberikan kesempatan berpikir kritis. Yang ketiga, IPA tidaklah merupakan mata pelajaran yang bersifat hafalan. Dan yang keempat, mata pelajaran ini mempunyai nilai pendidikan, yaitu mempunyai potensi yang dapat membujuk kepribadian anak secara keseluruhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjut, yaitu teori belajar Piaget dan teori belajar Brunner. Teori belajar Piaget objek teori yang menjelaskan kejadian sekitar dan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan dengan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Lalu yang berikut, teori Brunner. Di sini Brunner menyatakan belajar merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menentukan hal-hal baru di luar informasi yang diberikan kepada dirinya. Di sini, pertumbuhan atau perkembangan kognitif Piaget terjadi melalui 3 tahap. Yang pertama, organisasi, yang kedua, adaptasi, dan di sini adaptasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, asimilasi, dan yang kedua, akomodasi. Yang ketiga, ekuilibrasi. Dan di sini tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama, periode sensimotor, yaitu 0 sampai 2 tahun, dan periode praoperasional mulai dari 2 sampai 7 tahun. Dan yang ketiga, periode operasional konkret mulai dari 7 sampai 11 tahun. Dan yang keempat, periode operasional formal mulai dari 11 tahun ke atas. Kita masuk dalam berikut, ada beberapa 3 proses kognitif yang terjadi dalam belajar. Yang pertama, proses perolehan informasi baru. Yang kedua,
proses menginformasikan informasi yang diterima, dan yang ketiga menguji relevansi dan ketetapan pengetahuan. Dan di sini tahap-tahap, yaitu yang pertama tahap intelektual, tahap enaktif, tahap ikonik, tahap simbolik. Langkah-langkah penerapan Brunner dalam pembelajaran IPA: yang pertama, menentukan tujuan-tujuan pembelajaran, dan yang kedua, melakukan identifikasi karakteristik siswa. 3. Memiliki materi pembelajaran, dan yang keempat, menentukan topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara induktif. Yang kelima, mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa ilustrasi dan juga tugas. Hakikat belajar menurut teori Brunner: yang pertama, sebagai suatu aktivitas, dan yang kedua, terorganisasi persekutuan dan proses internal, dan yang ketiga, dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Kita masuk dalam pertemuan yang ketiga, yaitu teori belajar Gagne dan Ausubel serta penerapannya di pembelajaran IPA di SD. Yang pertama, teori Gagne. Teori Gagne menurut Gagne mencakup 3 unsur. Yang pertama, siswa yang belajar. Yang kedua, situasi stimulus. Yang ketiga, respon sebagai akibat dari stimulus. Dan tahap-tahap teori Gagne: yang pertama, kondisi eksternal. Kedua, kondisi internal. Yang ketiga, hasil belajar. Di sini tipe-tipe kegiatan belajar yang dikenal melalui teori Gagne: yang pertama, belajar isyarat. Yang kedua, belajar stimulus respon. Ketiga, perantaian belajar. Keempat, asosiasi verbal. Yang kelima, konsep belajar. Yang keenam, belajar aturan. Ketujuh, pemecahan masalah. 8, belajar diskriminasi. Kita masuk dalam penerapan teori Gagne dalam pembelajaran IPA di SD. Dapat dilakukan melalui tahap-tahap belajar yang disesuaikan dengan tipe-tipe kegiatan belajar. Dan kedua, teori belajar Ausubel. Ada beberapa teori belajar menurut Ausubel. Yang pertama, belajar dengan penemuan yang bermakna. Yang kedua, belajar penemuan tidak bermakna. Dan yang ketiga, belajar menerima yang bermakna. Menurut Ausubel ada 3 belajar bermakna. Yang pertama, informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama diingat. Yang kedua, informasi yang telah dikaitkan dengan konsep-konsep relevan sebelumnya dapat meningkatkan konsep yang telah dikuasai. Dan yang ketiga, informasi yang pernah dilupakan setelah pernah dikuasai sebelumnya masih meninggalkan bekas. Yang berikut, langkah-langkah belajar bermakna menurut Ausubel. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, melakukan identifikasi karakteristik siswa. Yang ketiga, memilih materi belajar sesuai dengan karakteristik siswa dan mengaturnya dalam bentuk. Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjut pada pertemuan 4 dan juga 5 dengan tema yang sama, yaitu taksonomi tujuan pendidikan menurut Bloom. Di sini ada beberapa ranah, yaitu yang pertama ranah kognitif, ranah psikomotor, dan juga ranah afektif. Kita mulai dari ranah kognitif. Di sini ranah kognitif menurut taksonomi Bloom yaitu yang pertama pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintaksis. Dan juga pengertian ranah kognitif meliputi kemampuan yang menyatakan konsep atau prinsip yang telah dipelajari, kemampuan intelektual. Dan yang kedua, ranah psikomotor. Ranah psikomotor adalah kemampuan mengembangkan psikomotor yang dibagi menjadi 6 jenjang. Yang pertama, gerakan refleks. Kedua, keterampilan gerakan-gerakan dasar. Yang ketiga, kemampuan perseptual.
keempat, kemampuan dalam bidang fisik. Dan yang kelima, gerakan-gerakan skill. Keenam, kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi. Di sini pengertian terhadap psikomotor yaitu tampak dalam bentuk keterampilan manual dan kemampuan bertindak individual. Dan yang terakhir, ranah afektif. Ranah afektif dibagi menjadi 5 aspek. Yang pertama, penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan juga yang terakhir karakteristik. Pengertian ranah afektif berkenaan dengan sikap, apresiasi, dan motivasi dalam kegiatan belajar mengajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjut yaitu pada pertemuan 6 dengan judul pembelajaran pada abad yang ke-21. Di sini pengertian abad 21. Abad 21 di sini adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan dan tuntutan di kehidupan di abad yang ke-21. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran abad 21 menggunakan 4C, yaitu yang pertama, critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua, daya cipta dan inovasi. Yang ketiga, collaboration atau kerjasama. Yang keempat, komunikasi. Dan di sini ada beberapa karakteristik guru dalam abad yang ke-21. Yang pertama, lifelong learner. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Yang ketiga, mengoptimalkan teknologi. Yang keempat, reflektif. Yang kelima, kolaboratif. Yang keenam, menerapkan student center. Yang ketujuh, menerapkan pendekatan diferensiasi. Yang berikut ada beberapa model-model pembelajaran abad 21. Yang pertama, student center, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan yang kedua, discovery learning. Yang ketiga, field-based classroom. Yang keempat, project based learning. Yang kelima, collaborative learning. Yang keenam, blended learning. Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjut pada pertemuan ke-7 yaitu kompetensi guru pada abad yang ke-21. Di sini kompetensi guru dibagi menjadi 4. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi profesional. Dan yang keempat, kompetensi sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari keempat kompetensi tersebut. Kita mulai dari kompetensi pedagogik. Di sini kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru untuk mengelola pembelajaran peserta didik. Dan kompetensi kepribadian adalah kemampuan profesional atau personal untuk mencerminkan kepribadian seseorang. Dan yang ketiga, kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi di dalam kelas. Dan yang keempat, kompetensi sosial. Di sini kompetensi sosial adalah guru berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik.